ketika kita bicara audit sistem itu kita mulai dari perencanaan. Ada nggak pengusulan surat? Ada nggak? Kemudian verifikasi, kemudian fakta. Setelah itu baru kita bicara pengalokasian, baru kemudian kita bicara pengajuan dari pemerintah ke badan anggaran, kemudian baru kita bicara pengawasan dan stabilisasi, kan di situ kuncinya. Nah, kalau audit sistem itu terlihat, Mas, apa yang selama ini saya sampaikan terkait kasus BPID maupun BPPID hari ini, itu seluruhnya masuk pada wilayah sistem. Itulah yang tadi dimaksudkan oleh Bang Ihsanuddin, bahwa kalau kita terjebak dalam sistem ini, dari tahun ke tahun akan melahirkan korban-korban baru. Sementara pelaku sistem dan aktor intelektualnya tetap meraup keuntungan dari sistem yang dibangun. Ini yang ingin dibahas, pelaku sistem dan aktor intelektualnya ini seperti apa? Nah, sekarang ada yang sengaja memainkan khusus kasus ini ada satu kasus yang untuk APBNP selain BPPID, selain trans. BPPID itu ada 3 postur, ada 3 pagu. Jadi BPPID 1 pagu tapi 3 judul. Judul pertama itu transmigrasi 500 miliar yang tidak jelas mekanismenya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua itu pendidikan 613 miliar disepakati di panja daerah. Kemudian ada lagi infrastruktur lain-lain, itu infrastruktur jalan, jembatan dan lain-lain. Di kesepakatan panja itu jelas disahkan 4,9 triliun. Lahir dalam PMK Menteri Keuangan 5,2 triliun. Bagi saya itu kejahatan penyalahgunaan wewenang. Itu diketahui oleh semua, karena dalam lampiran ditandatangani oleh pimpinan Banggar dan ditandatangani oleh Kementerian Keuangan. Artinya mengetahui mulai dari pembahasan yang sudah disepakati kemudian ditambah. Bagi saya ini kan hal yang tidak sesuai dengan sistem yang ada. Kemudian kita belum lagi bicara ketika siapa yang bertugas mengalokasikan, pemerintah. Ketika DPU yang membahas transmigrasi bersama badan anggaran, penting yang ditanyakan, benar nggak ada proposal daerah? Karena kita tidak bisa lagi bicara bahwa ini program trans. Tadi kalau seperti yang disebutkan oleh Bang Ucok tadi bahwa ada semacam triple budget, itu gambarannya seperti apa? Mungkin ada bisa. Kalau triple budget yang mungkin Bang Ucok maksud adalah misalkan di satu postur BPPID itu ada 3 judul, trans, kemudian pendidikan, dan infrastruktur lain-lain. Di infrastruktur lain-lain ini juga ada postur pendidikan. Artinya kalau di postur pendidikan yang ini ada satu daerah dapat, kemudian di postur pendidikan yang ini juga dapat, double dalam 1 tahun anggaran. Itu emang ada yang memainkan? Ada yang seperti itu. Di dalam anggota badan anggaran? Bukan sebagai anggota badan anggaran, ada dalam lampiran seperti itu. Siapa pemainnya, kan nanti ketangkap tangan baru ketahuan kan? Oke, baik, sebagai penutup. Menurut saya gini, dulu itu kan yang paling kuat itu dalam anggaran negara itu kan Bappenas dengan Menteri Keuangan. Tapi saat ini itu DPR dengan Menteri Keuangan. Begitu. Ini ada perimbangan kekuasaan gitu ya. Tapi saat ini eksekutif bisa dipantau oleh legislatif. Sekarang DPR-nya ini siapa yang memantau? Tidak ada sekarang. Ada KPK ini kan. Tunggu dulu. KPK dengan BPK itu punya tugas masing-masing, bukan untuk itu. Untuk perencanaan, pembahasan mereka bukan wewenang mereka. Maksudnya gini, kalau pengen dipantau ini yang namanya DPR ini harus membuka partisipasi masyarakat. Masyarakat itu harus masuk untuk ikut membahas itu. Termasuk nanti akses dokumen yang selama ini, dokumen-dokumen anggaran yang selama ini dianggap rahasia negara oleh DPR itu dibuka ke publik. Selama ini kan itu tertutup, jadi mereka bisa. Salah satu solusi. Itu jadinya jadi tertutup, itu jadinya lah jadi kong-kali-kong, jadi dalam gelap gitu ya. Dalam gelap. Nanti ada satu yang bersuara seperti Bu Waudi, nanti malah dikerjain begitu ya. Menurut Bu Waudi seperti itu. Oke. Terima kasih, kami harus ucapkan terima kasih karena sudah habis waktunya. Terima kasih Pak Ihsanuddin Nursi, Pak Ucok Khadafi dan Bu Waudi Nur Hadi. Selamat sore. Hari ini masih akan kembali dengan sejumlah informasi aktual lainnya, di antaranya menyusul semakin bahayanya kondisi endapan lumpur lapindo di Sidoarjo. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS mulai hari ini memberlakukan